Seseorang yang menghancurkan kamu sekarang ini sudah mulai mendapatkan beberapa hal yang kurang baik. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan kali ini kita akan coba untuk lihat seseorang yang menghancurkan kamu sekarang ini sudah mulai mendapatkan hal yang kurang baik ya. Dan di hadapan teman-teman kita akan menggunakan satu kartu tarot untuk media perantara pembahasan general reading kali ini. Nah, seperti apa yang akan muncul dan juga seperti apa yang akan terjadi? Di poin pertama yang jelas untuk secara personal terhadap diri kamu saat ini adalah tidak perlu terlalu berpikir yang macam-macam terkait dengan beberapa situasi yang terjadi, karena kamu pun juga semakin ke sini juga sudah mulai semakin mampu untuk memberikan keadaan-keadaan yang cukup baik yang ada di dalam posisi diri kamu. Ya memang ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang terjadi, ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah yang lainnya. Tapi saya rasa kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri, karena kamu semakin menuju kepada situasi di akhir tahun, kamu malah semakin menunjukkan pada posisi yang lebih baik dan terus lebih baik dalam usaha kamu, dalam pekerjaan kamu, terus menunjukkan kapasitas yang sangat luar biasa. Sehingga dengan adanya kapasitas yang luar biasa, tentu ini juga akan memberikan satu hal yang baik yang harus terus kamu syukuri secara keseluruhan. Dan kamu pun juga sebenarnya nggak usah terlalu berpikir macam-macam gitu loh. Kenapa kamu nggak perlu untuk berpikir macam-macam? Karena dengan situasi yang terjadi, kamu setidaknya mampu untuk tetap menyikapi segala sesuatu yang ada dengan positif. Sehingga dengan kau bisa untuk menyikapi segala sesuatu yang ada dengan positif, tentu ini juga nanti akan memberikan satu keadaan yang baik dan juga akan memberikan satu keadaan positif bagi diri kamu secara personal. Tapi hati-hati juga. Di sini walaupun kamu bisa untuk menikmati keberhasilan kamu, menikmati segala jerih payah kamu, tapi kamu juga harus paham gitu loh. Di sekitar kamu ini masih ada beberapa orang yang nggak terlalu suka, nggak terlalu happy dengan pencapaian-pencapaian yang terjadi pada diri kamu. Jadi ya sebisa mungkin memang di sini kamu juga harus bisa untuk lebih aware, harus bisa untuk lebih berhati-hati juga dengan beberapa orang yang seperti ini. Karena kamu juga sangat kenal dengan orang ini gitu loh. Kamu sangat tahu siapa orang ini gitu loh. Sehingga dalam situasi yang terjadi, kamu juga tetap harus menjaga interaksi, menjaga jarak. Jangan sampai kamu terlalu berinteraksi terlalu dekat dengan orang ini. Karena ketika kamu terlalu berinteraksi terlalu dekat dengan orang ini, ya nanti juga akan menimbulkan beberapa keadaan yang nggak begitu bagus untuk posisi kamu ke depannya. Jadi ya saya juga wanti-wanti kamu di sini juga harus betul-betul waspada untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini. Tapi ya di sini kamu juga harus bisa untuk lebih percaya diri dengan keadaan kamu yang terus membaik, dengan keadaan kamu yang terus menunjukkan sisi yang positif. Seharusnya kamu tidak perlu minder. Jadi ya ketika ada beberapa orang yang mencari perkara dengan kamu, ada beberapa orang yang mencari permasalahan dengan kamu, seharusnya kamu juga tidak usah terlalu minder, tidak usah terlalu ragu-ragu dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Karena yang terjadi adalah kamu pun juga masih bisa untuk bertemu dengan segala kebaikan-kebaikan yang seharusnya bisa untuk kamu syukuri. Dan ketika kamu ada masalah, jangan terlalu mudah menceritakan kepada siapapun. Karena ketika kamu terlalu mudah menceritakan masalah kamu kepada siapapun, tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa situasi yang tidak begitu baik yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Sehingga emang di sini saya wanti-wanti, kamu juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul, supaya nanti ke depan ya kamu pun juga tidak terlalu mengalami beberapa perdebatan dan juga beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam diri kamu. Dan di sini pun kamu juga harus bersyukur. Karena apa? Kamu juga bisa untuk melihat secara langsung situasi yang terjadi pada orang yang nggak suka dengan kamu, pada orang yang memang pernah menghancurkan kamu atau mencari permasalahan dengan kamu. Karena apa? Posisi Posisi dia saat ini, dia pun juga sedang mengalami beberapa kendala dan dia juga sedang mengalami beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Yang paling terasa adalah orang yang selama ini memang tidak suka dengan keberhasilan kamu. Pada situasi kamu melihat video ini, dia betul-betul merasakan adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan tekanan-tekanan yang terus terjadi. Dia merasakan masalah inilah, merasakan masalah itulah, dan juga
merasakan ada beberapa masalah-masalah yang lainnya, sehingga dia pun juga dalam kondisi yang bingung gitu loh, dalam kondisi yang dalam keadaan yang agak nggak tahu juga apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan semua problematika yang terjadi. Sehingga dalam situasi yang terjadi, dia betul-betul merasakan dalam keadaan yang nggak tahu apa yang harus dia perbuat untuk menyelesaikan masalah yang dia rasakan. Dan dia sebenarnya juga membutuhkan pertolongan dari orang lain. Tapi ya karena dengan egonya yang tinggi, dengan sisi yang dia masih merasa mampu, dia juga masih mengesampingkan untuk meminta tolong kepada orang lain. Tapi ya saya rasa dengan situasi yang terjadi saat ini, dia betul-betul mengalami beberapa lika-liku permasalahan-permasalahan yang ada, yang memang oke lah, dia punya keyakinan yang baik, dia yakin dengan kemampuannya, yakin dengan kapasitasnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Tapi ya semakin ke sini juga dia akan semakin merasakan ada beberapa beban-beban yang berat yang dia akan terus terima. Nah, ketika dia terus merasakan beban-beban yang berat, tentu dia juga akan mengalami berbagai macam kesulitan, termasuk pada situasi saat ini kamu juga akan melihat dia merasakan adanya masalah finansial. Artinya apa? Dia pun juga memiliki lubang di mana-mana, memiliki hutang di mana-mana. Sehingga dengan posisi yang muncul, dengan posisi yang terjadi, dia memang dalam kondisi yang sedang mengalami kesulitan secara finansial, dan dia pun juga sedang dalam kondisi yang bingung gitu loh, bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan finansial yang saat ini dia rasakan, karena dia juga merasakan adanya masalah yang memang betul-betul bertubi-tubi yang menghampiri dia saat ini. Sehingga dengan keadaan yang bimbang, dengan keadaan yang bingung, dia nggak tahu apa yang harus diperbuat, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dia rasakan secara finansial. Dan kemudian dia mengharapkan kebebasan, dia pengen masalah ini segera selesai gitu loh. Tapi ya memang karena ada beberapa satu dan lain hal, memang bisa dikatakan ini adalah karma, ini adalah balasan dari apa yang sudah dia perbuat kepada diri kamu. Jadi kalau kamu lihat siapa saja, siapapun orang yang pernah menzolimi kamu, pernah menyakiti kamu, atau membenci kamu dalam tanda kutip, sekarang ini sudah mulai merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan problematika, dan juga merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang terjadi. Dan saya rasa kamu juga nggak usah terlalu ngurusi mereka. Sekarang kamu harus terfokus dengan apa yang ada dalam diri kamu dulu, dan yakini setelah kamu melihat video ini, segala kebaikan-kebaikan yang terjadi itu bakal muncul dan juga bakal terjadi di dalam diri kamu. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang muncul. Semoga soal hal baik itu bisa terus terjadi dalam diri kamu, dan di sini kamu terus mendapatkan perkembangan yang positif di dalam hal apapun. Sekian, terima kasih, tetap semangat dan sukses selalu bagi teman-teman yang beruntung menemukan video ini.